Puji nama Tuhan. Selamat sore jemaat PDL Roy yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Dimanapun engkau berada sore hari ini, percaya Tuhan hadir, Tuhan mampu menjamah setiap hidupmu, memberikan roh yang baru, memberikan hati yang baru. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengan sukacita kita mau buka hati kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita percaya di mana 1, 2 orang 3 berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir dan menjamah melawat setiap umatnya. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan kami mau datang memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan Allah kami. Kau Allah yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Kami mau buka hati kami mau terus bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari bersama-sama, kau yang ada di rumah-rumah bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
percaya katakan amin. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama buka hatimu. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hari yang baik yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari
ku cinta Kau lebih dari hatimu yang paling dalam berkata kepada Tuhan, begitu kami mengasihi-Mu Tuhan, begitu kami mencintai-Mu Tuhan, kami mau berkata, Yes, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala. Tuhan melihat setiap hatimu yang begitu sungguh-sungguh mencintainya, sungguh-sungguh mengasihinya. Ya bagiku, satu kali lagi dengan segenap hatimu katakan, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap berkata kami mengasihi. Satu keputusan dalam hidup kami, kami mau tetap mencintai-Mu Tuhan.
kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu yang kami rindukan Tuhan. Sebab hanya itu yang kami rindukan dalam hidup kami. Ajar kami berseru memanggil nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Tinggi-tinggi kedua tanganmu, panggil namanya Yesus. Kau sungguh berarti dalam hidup kami Tuhan. Panggil namanya. Wajahmu kepada Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau Segalanya benar Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami. Hanya Yesus yang satunya-satunya Tuhan bagi kami, tidak ada yang lain. Kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung karena kami memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas, gratis dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani, bahkan masih bisa menikmati perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam situasi kondisi seperti ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak berdang orang lain, Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi Hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya sehingga kami umat-Mu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semuanya siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau kita ada sampai ini hanya anugerah Tuhan. Kita bisa berjumpa ya walaupun hanya melalui online, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Amin. Tema kita pada saat ini adalah surrender atau berserah. Ya, mungkin saat ini saudara sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami tekanan-tekanan yang berat. Ya, mungkin juga saat ini sedang mengalami masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin juga saudara sedang mengalami keputusasaan, atau saat ini saudara sedang mau menyerah. Nah, saya mau beritahu pada Bapak Ibu dengar baik. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kalau saudara berserah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat kemenangan dari Tuhan. Saudara akan melihat ya mujizat dari Tuhan, saudara akan melihat pembelaan dari Tuhan. Amen. Nah, kita lihat tema kita saat ini adalah berserah atau surrender di dalam Markus 5. Markus 5 ayat 21 sampai 42. Markus 5 ayat 21 sampai 42. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia juga mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya anak dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, tema kita pada saat ini adalah surrender atau berserah. Bapak Ibu kita lihat ya, Yairus ya, kita lihat dia tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ya, Yairus tahu bahwa bagi Allah tidak ada Allah sanggup melakukan segala perkara. Dia punya seorang anak perempuan yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dan anak ini sedang menuju ke kematian. Kondisinya buruk, sakitnya parah, hampir mati. Ya, kita lihat Yairus diperhadapkan dengan satu keadaan. Apakah dia hanya berserah dengan kondisi anaknya buruk yang sakitnya parah hampir mati, atau lalu berkata, "Tuhan, kenapa kau izinkan hal ini terjadi kepadaku? Tuhan, kenapa kau izinkan terjadi hal ini kepada anakku?" Atau datang kepada Yesus, berserah kepada Tuhan dan berharap Tuhan berbuat sesuatu. Tapi kita lihat yang indah dari Yairus, dia bukan hanya menyerahkan hidupnya, bukan dia hanya menyerahkan dirinya, bukan hanya menyerahkan masalahnya kepada Yesus, tapi dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar langkah-langkah penyerahan diri dari Yairus ya. Kita lihat anaknya kondisinya buruk, sakitnya parah, hampir mati dan sudah mati. Tapi ketika dia berserah diri kepada Tuhan, apa yang terjadi? Anaknya dibangkitkan dari kematian. Ya, kita mau belajar langkah-langkah penyerahan diri dari Yairus. Mungkin dia di dalam hidup saudara ada segala sesuatu yang mati. Mungkin ada ekonomi saudara sedang mati. Mungkin juga kesehatan ada sel-sel organ tubuh saudara ada yang mati. Ingat baik, kalau kita menyerahkan diri sama seperti Yairus menyerahkan diri kepada Tuhan, segala sesuatu yang mati dalam hidup kita, bisnis kita yang mati, pelayanan kita yang mati, akan Tuhan hidupkan kembali. Amin. Nah, kita mau belajar langkah penyerahan diri dari Yairus. Yang pertama, ayat 23, kita lihat. Markus 5 ayat 23, "Dan memohon dengan sangat kepadanya, 'Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.'" Nah, dikatakan kondisi anaknya buruk, sakitnya parah, hampir mati. Dan dokter sudah lepas tangan. Tapi kita lihat, Yairus bukan hanya pasrah dengan keadaannya. Yairus bukan hanya menyerah kepada nasibnya. Dan sebelum keadaan itu menjadi semakin buruk, Yairus tahu masih ada Yesus yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara dengar baik, langkah pertama penyerahan diri Yairus adalah keputusan yang berisiko. Ya, langkah pertama penyerahan diri Yairus adalah keputusan yang berisiko. Kenapa? Sebab Yairus sedang diperhadapkan dengan satu keputusan yang sulit. Yairus sedang diperhadapkan dengan satu keputusan yang sukar. Kalau dia pergi kepada Yesus, dia harus meninggalkan anaknya yang dalam sakit parah yang hampir mati. Apa yang terjadi kalau di dalam perjalanan belum berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi dengan anaknya? Apa yang harus dia buat? Sehingga keputusan yang dia ambil bukan menjadi satu keputusan yang nekat, sehingga tindakan yang dia ambil bukan menjadi satu tindakan yang nekat. Saudara dengar baik, ya. Iman itu bukan tindakan yang nekat. Banyak orang berpikir iman itu adalah sebuah tindakan yang nekat. Salah besar, keliru besar. Catat baik-baik, iman adalah tindakan yang lahir dari akal pikiran yang sehat, yang bergumul dengan jelas, karena kita tahu, kita memahami Yesus dan kuasanya itu luar biasa. Ya, sekali lagi, iman adalah tindakan yang lahir dari akal pikiran yang sehat, yang bergumul dengan jelas, karena kita tahu dan memahami bahwa Yesus dan kuasanya luar
biasa, lalu mengambil keputusan bahwa Allah tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Dia. Ya, sehingga apa terjadi? Sehingga setelah melalui keputusan yang berisiko, setelah melalui pergumulan yang berat, apa yang terjadi? Yairus mengambil kesimpulan bahwa aku akan meninggalkan anakku yang sakitnya parah hampir mati, lalu datang kepada Yesus. Saudara, mungkin orang-orang di sekitarnya akan berkata, ya, orang-orang akan berkata, dia seorang ayah yang tidak baik, dia seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, anaknya sedang sakit parah hampir mati, kenapa tidak diberikan perhatian sedikit pun? Sehingga kalau sesuatu yang buruk terjadi dengan anaknya, minimal sebagai orang tua dia bisa melihat, ya, dia bisa melihat nafas terakhir dari anaknya, sehingga naluri kebapaannya bisa berkata, kalaupun sudah sesuatu terjadi dengan anakku, itu lebih baik terjadi dalam genggaman tanganku. Tapi apa terjadi? Ya, bukan naluri kebapaan dari Yairus itu yang berbicara. Ya, justru yang berbicara adalah naluri Yairus sebagai orang percaya kepada Tuhan. Itu yang berbicara dan berkata, aku hanya berharap kepada Tuhan. Aku hanya percaya kepada Tuhan. Aku hanya melayani Tuhan. Aku tidak akan biarkan, ya, aku tidak akan biarkan penderitaan ini lebih jauh menghantui hidupku. Aku tidak akan biarkan penderitaan ini lebih jauh menghantui hidup anakku. Itu sebabnya aku akan bertindak sekarang dan aku akan menyerahkan masalahku kepada Tuhan dan aku tahu Tuhan pasti bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, ya, serahkan kepada Tuhan, Dia pasti bertindak dengan baik. Langkah penyerahan diri kita ditandai, ya, dengan baik. Langkah penyerahan diri kita adalah keputusan yang berisiko. Amin. Ya, langkah penyerahan diri kita adalah keputusan yang berisiko. Tapi bukan berarti penyerahan diri kita bukan karena tidak ada jalan keluar. Bukan berarti penyerahan diri kita karena keadaan kepepet atau keadaan terjepit. Bukan. Tapi penyerahan diri kita ketika kita akan mengambil keputusan dan berkata, aku tidak akan berharap kepada seseorang lagi. Aku tidak akan berharap kepada manusia lagi. Tapi aku akan taruh semua pergumulanku kepada Tuhan. Dan aku tahu Tuhan pasti bela aku, pasti tolong aku. Amin. Mungkin saat ini saudara sedang berada dalam keputusan yang berisiko. Ya, mungkin ada obahnya orang datang kepada Yairus dan berkata, kamu seorang ayah yang tidak baik. Kamu seorang ayah yang fanatik, tidak bertanggung jawab. Ya, iman sih iman. Tapi jangan terlalu fanatik, iman juga pakai otak. Mungkin saudara sering mendengar kata-kata seperti itu, bahwa iman itu pakai otak. Saya tahu iman pakai otak. Saya mengerti iman pakai otak. Tapi saya lebih tahu, saya lebih mengerti bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saya lebih tahu, saya lebih percaya bahwa bagi Yesus sanggup melakukan segala perkara. Amin. Itu sebenarnya bangkitkan iman saudara. Bangkitkan imanmu. Ingat dengar baik, iman bukan berarti tidak berpikir secara sehat. Tapi iman adalah hasil pergumulan akal sehat yang menyadari bahwa Allah adalah bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Iman bukan berarti tidak berpikir secara sehat, tapi iman adalah hasil pergumulan akal sehat yang menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara mustahil. Yang kedua, kita lihat penyerahan diri dari Yairus. Ayat 25 sampai 27. Markus 5 ayat 25 sampai 27. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Memang naluri sebagai orang percaya, Yairus tahu bahwa Allah pasti bela dia. Ya, sebagai naluri sebagai orang percaya, Yairus tahu bahwa Tuhan pasti tolong dia. Tapi persoalannya, sekarang Yairus itu sedang bergumul, ya, Yairus sedang berpacu dengan waktu. Menit demi menit, bahkan detik demi detik, itu sangat berharga bagi Yairus. Kenapa? Sebab menit demi menit, bahkan detik demi detik, itu bisa membuat segala sesuatu berubah secara luar biasa. Sehingga dia dikejar-kejar oleh waktu dan berpikir, apakah Yesus mau datang ke rumah saya? Apakah Yesus mau datang menjamah anak saya? Dan ketika dia ketemu dengan Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, aku akan pergi ke rumahmu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba perjalanannya diganggu oleh seorang wanita. Tiba-tiba perjalanan mereka itu diganggu oleh seorang perempuan yang masalahnya juga cukup berat. Sakit pendarahan 12 tahun. Sehingga perjalanan Yesus terhenti. Saudara, dalam kondisi seperti ini, dalam situasi seperti ini, bisa saja Yairus berkata, ya, tolong dong, ya, tolong dong, anakku itu hampir mati. Dan kamu hai wanita, hai perempuan, ya, kamu kan sudah sakit 12 tahun.
Ya, 12 tahun itu bukan waktu yang pendek, itu waktu yang panjang. 12 tahun itu bukan sebentar, tapi itu lama. Apakah 12 tahun yang panjang itu tidak bisa ditambah 1 hari saja? Karena bagi anakku, 1 hari mungkin tidak cukup. Dia hanya mungkin butuh berapa menit saja. Bahkan mungkin dia butuh hanya beberapa detik saja. Karena kalau setiap menit, setiap detik Yesus tidak berbuat sesuatu, maka anakku akan fatal. Tapi lihat yang langkah kedua, penyerahan diri Yairus ditandai dengan kesiapan menanti dan mau peduli dengan orang lain. Amin. Amin. Penyerahan diri Yairus yang kedua ditandai dengan kesiapan menanti dan mau peduli dengan orang lain. Mungkin ada banyak orang berkata, ya, saya sudah berserah. Kenapa kok pertolongan Tuhan tidak kunjung datang? Saya sudah berserah. Kenapa kok ya Tuhan tidak bela saya? Ingat, saya mau beritahu pada saudara, catat baik-baik. Penyerahan diri kita harus ditandai dengan kesiapan menanti. Kenapa? Sebab waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan. Manusia tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi dirinya, hanya Tuhan yang tahu. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, indah pada waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Ya, amin. Seringkali kita berpikir harus sekarang, sehingga timbul dan muncul berkembangnya instant Christian, muncul dan berkembangnya hidup secara instan. Harus sekarang. Dan ini yang seringkali membuat iman kita goyah. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Seseorang yang berserah adalah seseorang yang siap menanti dan mau peduli dengan orang lain. Amin. Seringkali kita berpikir masalahku lah yang terbesar. Seringkali kita berpikir masalah saya lah yang terbesar, sehingga kita tidak mau peduli dengan orang lain. Kita tidak mau mengasihi dan tidak mau mengerti orang lain lagi. Tapi lihat yang baik, saya mau beritahu pada saudara, catat baik-baik. Yang indah dari Yairus, dia bukan hanya mengharapkan orang lain mau mengerti dia, tapi dia mau mengerti orang lain. Amin. Amin. Catat baik-baik. Saya mau beritahu pada saudara, masalahmu bukan yang terbesar. Masalah saudara bukan yang saudara yang terbesar. Kenapa? Sebab kita masih punya Tuhan. Ya, kita masih punya Yesus. Saudara dan saya masih punya kepastian. Amin. Amin. Ya, kita masih punya Yesus, masih punya kepastian. Memang kalau dilihat kasusnya, yang hampir mati itu lebih berat daripada sakit yang 12 tahun. Ya, kalau dilihat kasusnya, memang yang hampir mati itu lebih berat kasusnya daripada yang sakit 12 tahun. Tapi Yairus tahu, dia sudah menyerahkan masalahnya kepada Yesus. Yairus tahu bahwa Tuhan sudah menyerahkan persoalannya kepada Yesus. Saya tidak tahu masalah saudara saat ini. Ya, saya tidak tahu pergumulan saudara saat ini. Mungkin saat ini saudara mengalami sakit fisik yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin saat ini saudara juga mengalami sakit rohani juga yang tidak sembuh-sembuh. Atau saudara sedang mengalami sakit ekonomi, sakit dalam rumah tangga yang tidak sembuh-sembuh. Apa yang Yesus mau katakan kepada saudara dan saya saat ini? Catat baik-baik, ya, imani dengan baik-baik. Apa yang Yesus mau katakan kepada saudara dan saya? Matius 8 ayat 7, yang keras. Matius 8 ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Amin. Apapun masalahmu, mungkin sedang mengalami sakit secara fisik tidak sembuh-sembuh, sakit rohani tidak sembuh-sembuh, ekonomi atau rumah tangga yang tidak sembuh-sembuh, atau mungkin dalam pelayanan tidak sembuh-sembuh. Yesus mau berkata saat ini dengan baik, catat baik-baik, imani, aku akan datang menyembuhkan engkau. Amin. 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 Yang ketiga, kita lihat penyerahan diri dari Yairus, ya. Anaknya sudah mati, tapi waktu dia berserah diri sama Tuhan, anaknya dibangkitkan dari kematian. Yang ketiga, ya, kita lihat penyerahan diri Yairus diusik oleh berita negatif. Ya, ayat 40, ayat ke-35. Penyerahan diri Yairus diusik oleh berita negatif. Markus 5 ayat ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Penyerahan diri yang Yairus yang ketiga, bahwa penyerahan diri Yairus itu diusik oleh berita negatif. Saudara catat baik-baik, kalimat anakmu mati itu bukan hanya menjadi berita yang buruk bagi Yairus, tapi menjadi berita yang menuduh dia dan berkata, kamu seorang ayah yang tidak baik, kamu ayah yang tidak bertanggung jawab. Seandainya kamu tidak pergi, kamu masih bisa melihat anakmu yang terakhir kali. Kamu pergi kepada Yesus, mana hasilnya? Kamu pergi kepada Yesus, mana buktinya? Ya, mana hasilnya, mana buktinya? Kamu pergi kepada Yesus, dan tidak sedikit orang yang mengalami hal seperti ini. Justru mereka sudah datang kepada Yesus, justru mereka sudah berserah kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Keadaan mereka bukan menjadi semakin baik, tapi keadaan mereka menjadi semakin buruk.
Saudara, kemudian makin orang-orang datang juga membawa berita buruk pada Yairus dan berkata, mana Yesus yang kamu andalkan? Mana Yesus yang kamu andalkan? Mana imanmu? Mana yang Yesus katanya sanggup menolong kau? Mana? Catat baik-baik. Dunia ini seringkali memberi kita berita negatif. Ya, dunia ini seringkali bisa memberikan saudara berita negatif, tapi Yesus tidak pernah memberikan berita negatif, tapi Yesus selalu memberikan berita positif. Ayat 36. Ayat 36. Markus 5 ayat ke-36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dunia ini selalu menghiraukan perkataan negatif, tapi ayat ini berkata Yesus tidak menghiraukan perkataan negatif. Amin. Yesus tidak pernah mendengarkan berita negatif, dia tidak menghiraukan berita negatif. Amin. Mungkin saat ini saudara baru menerima telepon dari tetangga saudara. Mungkin saat ini saudara menerima telepon dari keluarga saudara dan itu berita negatif. Mungkin saat ini saudara baru pulang dari dokter dan itu berita negatif. Saya mau beritahu, catat baik-baik, dengar baik. Apa reaksinya Yesus dengan berita negatif? Apa reaksinya Yesus dengan perkataan negatif? Ya, ayat tadi mengatakan Yesus tidak menghiraukan berita negatif. Yesus tidak menghiraukan perkataan negatif. Sebaliknya Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Berita negatif boleh saudara dengar, tapi berita positif yang harus saudara dan saya nikmati. Amin. Berita negatif boleh saudara dengar, tapi berita positif yang saudara dan saya nikmati, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Yang keempat, yang terakhir, penyerahan diri Yairus. Langkah keempat, penyerahan diri dari Yairus. Kita lihat di ayat 40. Penyerahan diri Yairus ditentukan orang yang di sekelilingnya. Markus 5 ayat ke-40, tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ya, langkah keempat, penyerahan diri Yairus, yaitu ditentukan orang di sekelilingnya. Saudara dengar baik, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, sehingga apa terjadi? Kita lihat Yesus mengusir orang-orang yang tidak percaya itu. Kenapa? Sebab ketika kita berserah diri kepada Tuhan, kita amat sangat tergantung dengan lingkungan kita. Yesus mengusir orang-orang yang tidak percaya itu. Kenapa? Sebab waktu kita berserah diri, ketika kita berserah diri kepada Tuhan, kita amat sangat tergantung. Saudara dan saya amat tergantung dengan lingkungan kita. Ya, dengan lingkungan saudara saya. Itu sebabnya tentukan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Itu sebabnya pilih orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Amin. 1 Korintus 15 ayat 33 tadi berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kadang-kala kita mau berubah, tapi karena kita tidak mau merubah pergaulan kita, apa yang terjadi? Kita tidak pernah berubah. Kadang-kala kita mau berubah, tapi karena kita tidak mau merubah pergaulan kita, apa yang terjadi? Kita tidak pernah bisa berserah diri dengan baik kepada Tuhan. Itu sebabnya kita sudah belajar tentang 4 penyerahan diri dari Yairus. Anaknya ya yang sakit, hampir mati dan sudah mati. Tapi ketika dia berserah diri kepada Tuhan, anaknya dihidupkan kembali. Penyerahan diri Yairus yang pertama adalah keputusan yang berisiko. Yang kedua, penyerahan diri Yairus adalah ditandai dengan kesiapan menanti dan peduli dengan orang lain. Langkah yang ketiga, penyerahan diri Yairus yaitu diusik oleh berita-berita negatif. Dan yang keempat yang terakhir, penyerahan diri Yairus itu ditentukan orang yang di sekelilingnya. Nah, sekarang kita mau lihat hasil penyerahan diri dari Yairus. Ada 2 hasil penyerahan diri Yairus. Yang pertama kita lihat di ayat 41 ayat 42 ya. Markus 5 ayat 41 dan 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Hasil penyerahan diri dari Yairus yang pertama, Yairus melihat kemenangan dari Tuhan. Ya, penyerahan diri Yairus hasil penyerahan diri Yairus yang pertama, yaitu dia melihat kemenangan dari Tuhan, anaknya dibangkitkan dari kematian. Yang kedua, ya, hasil penyerahan diri Yairus yang kedua, Yairus merasakan pembelaan dari Tuhan. Kita lihat semua orang mentertawakan dia dan hatinya menuduh dia bahwa dia seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika dia berserah diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Dia merasakan pembelaan dari Tuhan.
anaknya dibangkitkan dari kematian. Mungkin ada banyak orang yang menuduh saudara. Mungkin hati saudara sendiri menuduh saudara bahwa saudara adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ayah seorang orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, apa yang terjadi? Saudara akan melihat pembelaan dari Tuhan. Saudara akan melihat kemenangan dari Tuhan. Ingat, saya mau beritahu pada saudara, Allahmu bukan Allah yang tuli. Allah kita bukan Allah yang tuli. Dia tahu persis setiap masalah saudara. Dia tahu persis setiap pergumulan saudara. Dan dia juga tahu saudara berserah diri kepada dia itu sungguh-sungguh atau tidak. Dia tahu dia saudara berserah diri kepada dia dengan sungguh-sungguh atau tidak. Karena Nahum 1 ayat 7 berkata, ya, Allah itu baik. Ya, dan dia tempat kita pengungsian. Dia mengenal barang siapa yang berserah diri, berlindung kepada dia. Nahum 1 ayat 7. Saya minta tim musik. Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, dengar baik. Allah kita bukan Allah yang tidak mendengar, Allah yang tidak peduli. Allah kita bukan Allah yang tuli. Dia tahu setiap masalah kita, dia tahu setiap pergumulan kita. Dan dia tahu persis kita ini berserah sungguh-sungguh pada dia atau tidak. Makanya dia adalah Allah yang maha baik. Dia di tempat kita pengungsian bagi kita. Dan dia mengenal orang yang berlindung kepada dia. Dia mengenal orang yang berserah kepada dia. Kalau kita berserah diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tahu, dia mengenal. Dan kalau kita berserah diri sungguh kepada Tuhan, saya mau beritahu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, kita lihat masalahnya Yairus, masalahnya bukan main-main, anaknya mati. Tapi ketika dia berserah diri kepada Tuhan, dia melihat kemenangan dari Tuhan. Amin. Pembelaan dari Tuhan. Anaknya dibangkitkan kematian. Saya tidak tahu apa masalah saudara. Mungkin ada ya rumah tanggamu sudah mati. Mungkin juga sudah tidak harmonis lagi. Mungkin pelayananmu juga sudah mati. Mungkin juga ekonomimu sudah mati, bisnismu sudah mati. Atau juga ada sel-sel organ tubuh, saraf-saraf organ tubuh yang sudah mati. Kalau engkau sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Tuhan akan hidupkan kembali bisnismu yang mati. Tuhan akan hidupkan kembali ya, ekonomimu yang mati. Tuhan akan hidupkan kembali pelayananmu dan juga rumah tanggamu yang mati. Akan menjadi harmonis kembali. Amin. Ya, memang dalam berserah diri 4 hal yang harus kita alami. Ya, penyerahan diri kita. Ya, adalah keputusan yang berisiko. Penyerahan diri kita juga ya ada ditandai kesiapan menanti dan peduli dengan orang lain. Penyerahan diri kita juga adalah diusik oleh berita-berita negatif. Penyerahan kita ditentukan oleh sekelilingnya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, engkau akan melihat pembelaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan dengan imanmu, aku mau berserah. Aku berserah. Yesus. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau berserah kepada Yesus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Kami datang berserah kepada Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus. Dia akan melawat engkau. Kita lihat
anak Yairus yang sudah mati, sakit yang parah, sudah mati sekarang. Tapi ketika dia berserah sungguh-sungguh pada Tuhan, dia melihat pembelaan Tuhan dan kemenangan dari Tuhan. Engkau mungkin saat ini yang sedang sakit, berserah kepada Tuhan. Pegang tubuhmu yang sakit, pegang organ tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapak lihat setiap anak-anakmu yang mau berserah kepada Tuhan, mereka sedang memegang tubuh mereka yang sakit, bagian tubuh mereka yang sakit. Jamah dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus. Dan terima pemulihan dari Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan, karena Tuhan mau engkau disembuhkan saat ini. Terima dengan imanmu, terima dengan imanmu. Kau sungguh berserah kepada Tuhan, Dia akan memulihkan kau saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami, Tuhan, ekonomimu yang mati, bisnismu yang mati, terima dengan imanmu, terima dengan pemulihan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Kau berserah diri kepada Tuhan, kau akan dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umatmu dimanapun berada. Dalam segala perbaikan Tuhan yang tolong. Yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Ketika mereka berserah kepada Tuhan, mereka melihat, merasakan pembelaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan yang menggendong, memelihara mereka. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap memelihara engkau, menggendong engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan negara bangsa kami ini Tuhan. Selamatkan negara bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada Bapak Joko Widodo. Berkati Tuhan. Pakai dia menjadi Tuhan, alatnya Tuhan, untuk menjadi Tuhan presiden yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dijawabkan dia musuh dari luar maupun musuh dari dalam pemerintahannya. Berikan dia selalu hikmat sehingga mengambil keputusan dengan tepat untuk kepentingan rakyat bangsa ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sudah memberikan persembahan untuk menopang pelayanan PDL Roy. Kembalikan berkat mereka berlipat-lipat ganda. Dan juga Tuhan, program-program PDL Roy, Tuhan memberkati. Baik itu ibadah doa pagi yang kami sudah adakan, ibadah offline yang kami sudah mulai adakan sebulan sekali, Zoom meeting, dan juga ibadah YouTube ini. Tuhan berkati semua. Terima kami semua diberkati, nama Yesus dan dipermuliakan. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Jangan turun tangan membela. Semakin abad, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan.
Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan memegang tangan kami, tidak melepaskan tangan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, pegang terus, jangan lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas selawatan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya pada sore hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Kami sungguh merasakan jamahan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Yang firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan membangkitkan iman kami jemaat-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh berserah, menyerah hanya kepada Tuhan. Ketika kami angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong kami. Menyerah, kami menyerah, Tuhan akan membela kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah menopang pelayanan kami, tim juga yang sudah menopang pelayanan kami, kembali kali lipat ganda. Jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian Kristus dan kebangkitan Yesus dan juga kenaikan Yesus ke surga dan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kejaran surga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah dan juga penghiburan kuasa urapan Roh Kudus yang ajaib dan luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin.